terdampar di sini nyari yang sepi tadinya, karena ngeliat postingan di thread tuh ada yang itu Sorabi. Mama, pengen, kata aku teh. Ceritanya tadi ada adik datang, lagi sibuk dia mau ngejual tanah, mudah-mudahan kejual. Yang mau beli tanah tuh jual ya, yang mau beli tanah itu nanyain katanya gitu. Jadi ya kayak gitu, adik lagi ngurusin. Terus ngasih duit ceritanya dia tuh 20.000 kan, jadi buat modal. Tadinya pengen ke sana ke Cimama, kan ada tuh tempat di pinggirnya itu kayak teras kayak gitu, enak di pinggir sawah kayak gitu kan, angin lah kayak gitu. Nggak pinggir sawah juga sih, ujung-ujungnya terdampar di sini karena lapar juga. Terus lihat tetangga. Kepancing juga, bukan kepancing ya, ingat di thread tuh ada yang posting ceritanya, dia ngebahas tentang logika bahwa kalau dia kentut katanya nggak perlu dibasuh katanya gitu. Terus aku komen kan, gimana nggak mau dibasuh, kata aku tadi. Dia kencing aja dibasuh gitu kan istilahnya gitu kan. Ya kalau sekalian ke WC mah dibasuh lah gitu maksud aku. Terus aku juga komen di situ, aku itu lebih afdol kalau sholat mandi, kata aku tuh. Sebetulnya aku juga wudhu ya, tapi aku juga lebih enak kalau mandi gitu maksud aku. Ketika ada ayat di Al-Maidah ya, di ayat 6 itu tentang wudhu. Jadi wudhu itu sebatas siku, kaki sebatas tumit, membasuh kepala kan, rambut. Sebetulnya kalau ngelihat itu ya, dan itu memang aurat di luar rumah gitu, dan itu laki-laki dan perempuan juga sama. Jadi yang memang itu yang dibasuh ketika dia terbuka memang harus dibasuh gitu, dan laki-laki sama perempuan juga sama sebetulnya. Kalau keluar masih sebegitu gitu maksudnya. Terus pernah dulu ya cerita aku teh, ingat aku teh pernah aku perjalanan dinas ke Solo kalau nggak salah. Jadi aku malam-malam tuh mau tahajud di kereta api gitu kan. Nah pas masuk ke WC itu ceritanya, di WC-nya itu airnya itu ngegenang gitu. Jadi aku mikirnya, aku ini buka sepatu ini, kalau aku buka sepatu ini kaki aku kotor, kaos kaki aku kotor. Akhirnya aku nggak buka sepatu, aku wudhu, tapi aku nggak buka sepatu. Jadi sepatunya aku bersihin air gitu. Baju juga biasa lah, karena memang ada ayatnya di Al-Quran kan, bersihkanlah pakaianmu ketika kamu sholat, itu maksudnya. Jadi ketika di luar itu kita wudhu itu ya memang seperti itu gitu, yang memang terlihat oleh kena debu gitu istilahnya gitu. Memang itu yang diajarkan di Al-Quran gitu. Kenapa? Terus apakah kalau kentut harus wudhu lagi gitu? Kencing aja kamu ngebasuh kan? Kecuali kamu orang barat gitu. Ketika kamu BAB gitu nggak ngebasuh pakai air gitu, tapi ngebasuhnya pakai tisu gitu, kecuali kayak gitu ya. Udah ketika ada ayat tayamum itu,
sebetulnya ketika memang benar-benar tidak ada air gitu, Allah memberi, Allah maha suci ya, tapi Allah maha bijaksana gitu. Ketika memang tidak ada air ya tayamum gitu. Terus ketika di luar itu pernah aku ketika di diem di itu aku memang pakai sepatu kan, pakai celana panjang, aku pakai sepatu gitu. Jadi memang aku wudhu ya sebatas ini sama rambut gitu kan, wajah ini rambut, sepatu aku nggak buka sepatu. Aku wudhu karena di situ di masjidnya belakangnya itu nggak ada tempat sholat. Aku nggak naik ke kamar karena di kamarnya juga nggak ada, karena kamarnya itu aku waktu itu lagi nginep di kamar kapsul, kecuali setelahnya aku nginep di yang ada ya gitulah, memang ruangan. Kalau yang kamar kapsul kan sharing sama orang lain, kadang kita sholat itu yang ke bolak-balik orang gitu. Terus ketika di pojok itu ada suara yang aneh-aneh gitu kan, aku nggak tahu lah gitu. Jadi memang walaupun di situ untuk perempuan ada, memang laki-laki boleh masuk gitu, aku nggak tahu ya. Mungkin pada intinya sebetulnya aku nggak tahu boleh apa enggak ya. Cuma ya kayak gitu. Jadi di itu dia masuk gitu, laki-lakinya tuh. Dia bilang sih awal ngobrol itu temennya mau datang katanya gitu. Terlepas dari itulah intinya gitu kan. Nah sebetulnya aurat yang boleh terlihat di luar itu, yang diaturan di Al-Quran itu seperti itu gitu. Sebatas tangan, siku, sama sebatas tumit. Adapun pengaturan selanjutnya untuk Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa aurat laki-laki itu pinggang sama sebatas lutut kan, di atas lutut. Nah, yang aku lihat itu ada yang pakai baju ya seperti ya kutung gitu, ada juga yang enggak, tapi celana pakai sebatas tumit ya, tumit lutut, tumit sebatas lutut. Nah, ketika aku ngobrol teleponan tuh sama orang room itu, dia kan nggak pakai baju tuh. Nggak tahu ya Allah ngasihnya seperti itu. Tiba-tiba aku ngelihat dia nggak pakai baju aja panas gitu. Jadi aku tutup gitu. Jadi sebetulnya ketika mengundang syahwat ya, kita harus ngejaga ya, kecuali memang ya itu untuk jadi suami atau jadi istri gitu. Intinya seperti itu. Jadi yang di wudhu itu yang memang terlihat, baju juga harus dibersihkan. Jadi aku ngebuka di rumah, kadang aku ngebuka ventilator, kadang ngebuka celana dalam. Di luar aku enggak. Allah maha bijaksana kan. Nikmat punya Tuhan maha bijaksana. Udah aku mau makan dulu. Halo tetangga.